Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Malinau, Kalimantan Utara mulai diterapkan serentak di 4 wilayah kecamatan. Pada hari ini, Selasa 7 September, merupakan hari pertama bagi 124 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP sederajat di 4 wilayah sekitar ibu kota kabupaten menggelar PTM. Dari jumlah 124 satuan pendidikan tersebut, total peserta didik di 4 wilayah kecamatan berjumlah 11.555 siswa. Detail informasinya terkait pelaksanaan PTM di Kabupaten Malinau akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Muhammad Supri yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Supri. Halo rekan D. Ya, rekan Supri, bisa Anda informasikan apa ini yang akhirnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah di sana sehingga sekolah tatap muka di Malinau kembali digelar? Baik, selamat sore rekan D dan Tribuners. Untuk saat ini pertimbangan kenapa sekolah atau pembelajaran tatap muka digelar di Kabupaten Malinau karena sepekan atau sebulan terakhir memasuki bulan September mulai nampak penurunan kasus COVID dari bulan dibandingkan dari bulan Juli dan bulan Agustus yang lalu. Selain itu, Dinas Kesehatan terkhusus Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau memperlakukan rencana PTM terbatas tersebut dikarenakan berdasarkan instruksi Mendagri terbaru 41 tahun 2021 bahwa sekolah yang ada di wilayah kriteria level PPKM level 3 itu dibenarkan untuk melakukan PTM terbatas dengan syarat harus memenuhi protokol kesehatan. Dapat kami informasikan rekan dia bahwa pada saat awal Juli kemarin terjadi penumpukan kasus COVID-19 sampai mencapai 3 digit atau ratusan warga di Kabupaten Malinau dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Berselang memasuki awal September 2021 menurun ke 2 digit dan angka kematian juga berkurang. Dari pertimbangan tersebut, keputusan kepala daerah dalam hal ini Bupati Malinau untuk melakukan atau menggelar PTM terbatas di 4 wilayah kecamatan yang sebelumnya dinilai paling rawan untuk dari analisis tingkat kerawanan COVID-19. Gitu deh. Oke, rekan Supri, lalu bagaimana dengan pola penilaian kelayakan sekolah untuk menggelar PTM terbatas, serta juga untuk kelanjutannya nanti juga bagaimana? Ya, sebelumnya pernah ada rapat dengan komite-komite sekolah, kemudian Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Komisi 1 DPRD Malinau yang membawahi bidang pendidikan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sendiri sebagai penyelenggara. Di awal-awal disebut bahwa ada daftar periksa yang di asesmen yang dilakukan penilaian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, meliputi hal-hal yang terkait dengan pedoman protokol kesehatan, kemudian tracing data kontak warga-warga sekolah, apakah ada yang terkonfirmasi, begitupun sebaliknya, dan terkait dengan ketersediaan sarana sanitasi dan lingkungan sekolah yang bersih dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang dijadikan pertimbangan oleh tim asesmen, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau kemarin Senin lalu melakukan peninjauan atau asesmen terhadap 4 wilayah 124 lembaga pendidikan yang ada di 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau. Hasilnya sebagian besar diantaranya dinyatakan lulus hasil asesmen dan diperbolehkan untuk menggelar pertemuan tatap muka terbatas. Namun demikian, Satuan Tugas juga menggariskan beberapa catatan terkait dengan keselamatan jiwa peserta didik dan tenaga pendidik, begitupun warga di sekitar 4 wilayah kecamatan tersebut, bahwa ada hal-hal yang nantinya akan menjadi kriteria penilaian apakah PTM terbatas ini nantinya akan dilanjutkan atau justru akan ditunda ketika contohnya ada warga sekolah ataupun peserta didik yang menjadi bagian dari kontak erat pasien konfirmasi. Hal-hal semacam ini nantinya akan menjadi pertimbangan karena pada saat ini masih dalam tahap uji coba yang nantinya akan terus berkelanjutan jika dinilai sebuah satuan pendidikan layak untuk melanjutkan pertemuan tatap muka terbatas tersebut.
maka akan dilanjutkan sesuai dengan rekomendasi dan analisa kerawanan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau yang dilakukan tiap pekannya. Gitu dia. Lalu informasinya juga ini bagi siswa yang memang belum bersedia untuk tatap muka juga tetap diwadahi belajar dari rumah. Itu bagaimana teknis pelaksanaannya? Baik ya, benar dia bahwa salah satu kendala di kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia ini adalah ketersediaan fasilitas atau sarana belajar jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh, di mana sarana ketersediaan internet dan lain sebagainya masih cukup sulit, utamanya untuk di wilayah 4 wilayah kecamatan di luar dari 4 wilayah kecamatan di sekitar wilayah ibu kota kabupaten. Seperti di wilayah-wilayah perbatasan, pedalaman, itu sulit sekali dijangkau oleh fasilitas sarana belajar daring. Nah, untuk di wilayah kecamatan sendiri, biasanya juga terjadi gangguan koneksi internet untuk mereka yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Di sekolah, hasil rapat bersama dengan satuan tugas dan hasil wawancara dengan sejumlah kepala sekolah yang menggelar PTM, bahwa nantinya akan ada mekanisme yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan untuk menerapkan metode jemput bola. Artinya guru nantinya yang akan ke wilayah-wilayah blank spot yang tidak terjangkau akses ini untuk memberikan pembelajaran atau menjemput tugas-tugas dari siswa. Nah, untuk wilayah 4 kecamatan ini, 124 satuan pendidikan dinyatakan mampu untuk melanjutkan pembelajaran tatap muka. Namun dalam perjalanannya nantinya juga akan dievaluasi per tiap pekannya. Artinya setiap berjalan 1 pekan, mengingat instruksi Mendagri diperpanjang tiap 2 pekan sekali. Nantinya akan disesuaikan dengan instruksi Mendagri. Untuk pembelajaran tatap muka di Kabupaten Malinau sebelumnya mengacu pada instruksi Mendagri sebelumnya, yaitu instruksi Mendagri 37 tahun 2021, dan pada hari ini diperpanjang dan Kabupaten Malinau masih masuk wilayah kriteria level 3, sehingga tidak ada yang jauh berubah dari ketentuan soal pembelajaran tatap muka, yakni 50% dari jumlah atau kapasitas sekolah. Untuk sekolah luar biasa 62% maksimal, dan untuk PAUD 33 sampai 100%. Demikian dia. Oke, Tribuners, tadi rekan Supri sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Fureng Elisa Mo, berikut keterangannya. Nah, salah satu ketentuan yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan itu adalah mereka harus menyiapkan sarana prasarana kesehatan pencegahan COVID seperti air cuci tangan yang mengalir dengan sabun, kemudian hand sanitizer, masker itu, kemudian ada tisu untuk lap-lap tangan. Yang berikut adalah mereka harus menyiapkan ruang kelasnya itu bersih, toilet siswa bersih, termasuk halaman lingkungan sekolah juga bersih. Dan pelaksanaan PTM itu maksimal kapasitas siswa yang belajar itu adalah 50%, separuhnya. Atau kalau mau diangkakan itu kan 50% dari maksimal siswa dalam kelas itu adalah 18 untuk SD dan SMP. Sedangkan PAUD itu dibatasi 5 siswa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.